Sebelum menjelek-jelekan orang lain, setidaknya bercerminlah dulu. Memang kenapa kalau dikirim ke barak militer? Kan di sana kan anak-anak itu juga mandi pakai air biasa. Bukan mandi peluru seperti calon-calon TNI pada umumnya. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Tujuan saya untuk saya meminta kepada lembaga tertinggi di negara ini yaitu MA supaya kalau bisa, ini permintaan kami, kalau bisa semua orang di Indonesia Raya ini lo marah kok, terlebih orang-orang di Jawa. Dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Ternyata kecintaan dari rakyat Papua ke Kang Deddy memang semakin hari semakin banyak begitu ya. Dan kalau kita lihat para elit sebetulnya ya kemarin menyamakan Kang Deddy dengan Bapak Jokowi yang disebut Mulyono jilid 2 begitu. Tapi kalau kita lihat pendapat dari para warga Papua sebetulnya ya, tentang bagaimana sih sosok Jokowi begitu kan, yang dimana rata-rata mencintai juga sosok seorang Jokowi begitu. Apalagi sekarang dengan apa yang dilakukan Kang Deddy, mungkin semakin cintanya terhadap pemimpinnya. Ini adalah pesan dari masyarakat Papua sebenarnya ya untuk Bapak Kang Deddy begitu ya, untuk Kang Deddy yang menarik juga untuk kita reaksi sebentar. Bagaimana videonya? Ini dia. Ono Surano tukang baso Tilo we go. Ono Surano ti Sorodot Nincang ti ono. Sebelum menjelek-jelekan orang lain, setidaknya bercerminlah dulu. Lihatlah dirimu, apakah sudah sempurna. Coba cek lagi kualitas dirimu, sudah sejauh mana. Jangan sampai kamu membuat orang lain terlihat buruk, nyatanya kamu justru lebih buruk dari orang yang sudah kamu ceritakan. Ini pesan untuk Pak Ono ya. Bercermin itu Pak Ono, sehingga kamu bisa tahu kekuranganmu juga. Jangan terlalu jahat. Jangan juga tuh dengar Pak Ono tuh. sombong. Takutnya kamu bisa jatuh akibat sikap dan perilakumu sendiri. Ada sosok kepala daerah yang sekarang ini lagi gencar-gencar membangun daerahnya dengan program-programnya yang membuat banyak orang kaget-kaget, terkaget-kaget. Ada yang memuji dan ada yang mengkritik. Tidak apa-apa kalian mengkritik, asal kritikannya itu membangun. Tapi kebanyakan kalau dilihat di media sosial, kritikannya ini menjatuhkan beliau ini. Siapa lagi beliau ini kalau bukan KDM, Gubernur Jawa Barat. Kalau saya sih, kalau menurut saya ikut memuji. Di mana kalian sampai sekarang masih jadi polemik di elit-elit politik dengan programnya beliau? Yaitu memasukkan anak-anak sekolah yang bandel, yang tidak mau masuk sekolah, yang bolos, itu ke barak militer. Mereka bilang bahwa ini sudah melanggar HAM dan tidak ada undang-undangnya. Betul, tidak ada undang-undangnya. Tapi bagi saya, orang mau melakukan kebaikan itu ngapain butuh undang-undang, bos? Betul. Orang yang mau melakukan kejahatan itu yang butuh undang-undang. Memang kenapa kalau dikirim ke barak militer? Kan di sana kan anak-anak itu juga mandi pakai air biasa. Bukan mandi peluru seperti calon-calon TNI pada umumnya. Di sana juga mereka nggak mungkin diajar menembak. Karena buat apa menembak kalau dianya nolak? Ya, di sana bukan cuma disiplin aja kalau saya rasa sih. Pasti ada juga pelajaran-pelajaran lain dari faktor agama lah. Iya kan? Pasti ada, psikolognya ada. Masa tentara nggak punya psikolog untuk mengajar anak-anak ini? Otomatis di sana pasti belajarnya tidak mungkin sama dengan calon-calon TNI, bos. Kasih tahu. Ya, jadi tolonglah. Apalagi dewan-dewan perwakilan dari Dapil Jabar. Jangan terlalu banyak omong, bung. Eksen. Harusnya kalian membantu itu gubernurnya. Kalian itu wakil rakyat, bos. Wakil menyampaikan inspirasi, wakil juga melakukan apa yang rakyat minta, bos. Begitu. Buat kepala-kepala daerah lain kalau mau tiru juga saya pikir lebih bagus juga. Supaya masyarakatnya tidak apa-apa lah. Tidak sedikit-sedikit minta bantuan pusat, sedikit-sedikit minta bantuan pusat.
Terus gunanya kepala daerah apa, Bos? Ya. Oke, buat Kang Deddy, maju Kang. Sikat. Kalau itu ya lebih baik untuk rakyat Bapak, sikat Pak. Jalankan saja Pak. Yang penting hati lurus, pikiran bersih, jalankan Pak. Oke? Mau orang bilang ini pencitraan untuk nanti mau calon presiden kah? Cek Sunda masa bodoh teing. Begitu Pak. Ya oke Pak, salam hormat. Itu ya, seperti saya bilang sebelumnya, memang kalau kita lihat dari muka tampang, mohon maaf ya, saudara-saudara kita dari Papua ini menyeramkan begitu ya, bengis begitu. Tapi kalau kita lihat hatinya, ini hatinya lembut, baik, jernih gitu ya. Dan kembali lagi Semeton ya, memang kemarin banyak itu yang menyamakan Kang Deddy dengan mantan presiden kita itu Bapak Jokowi begitu. Yang dimana kalau kita lihat dari kecintaan rakyat Papua ke Bapak Jokowi ini luar biasa juga begitu. Ini menarik juga Semeton. Bagaimana menurut sampean Bang Bajingan 31 mewakili dulur-dulur Papua yang mencintai beliau? Jokowi adalah presiden kita. Gitu ya lur ya. Jadi kurang luwe wis 10 tahun dia mimpin negara Indonesia. Ya jenenge menungso lur. Duwe sisi eleke karo apike. Ngono kuwi. Enek kelemahan karo kelebihane. Kuwi lur. Nek ade bahas negara demokrasi. Iki ora iso ilang karo sing jenenge oposisi. Lur, mergone apa? Gen kabeh iki seimbang. Elek karo apik iki kudu enek. Nek kowe pengen negaramu iki bakoh, ngono lho. Kabeh-kabeh ya pemerintah yo mikir rakyate, ya oposisi yo mikir rakyate. Ben apa? Kowe dadi rakyat iso makmur, ngono kuwi lho, Lur. Nah, nek koyo contone koyo dilolokne koyo misale di opo dibajing-banjing ditolol-tololne opo cacian opo piye-piye ngono kuwi nek Jokowi ku wis bako lur. Dek iki bapak wong dewasa. Ngono kuwi. Jadi dek iki ra mungkin nanggapi hal sepele ngono kuwi. Kuwi Jokowi lur. Kowe golek presiden koyo ngono. Sing iso nampa kabeh cacian, magian, kedengkian, hinaan ngono kuwi golek presiden. Coba kuwi zaman Soeharto. Wis bedil dasmu kuwi. Wis kowe ra urip nang kene saiki. Ngono kuwi lur. Siji lur. Aku bersyukur Jokowi wis mimpin Indonesia nganti saiki. Saelele sa piye-piyene Jokowi kuwi presiden awak dhewe. Ngono lur. Jadi oposisi kuwi kudu enek, pemerintahan kuwi ya kudu enek. Ben apa? Ben gede iki pemerintahan iki kebijakannya tetap di orang bilang on the track atau tetap pada jalure. Ngono. Ben ora metu saka jalure. Ngono kuwi lur. Jadi nek tanggapanku aku mau ngomong. Matur nuwun Pak Jokowi. Wes sampun mimpin awak dhewe nganti saiki. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Makanya saya pilih Jokowi. Bapak Jokowi ini beda. Dan sangat disayang oleh orang Papua. Karena Bapak Jokowi bisa lihat pemerintahan itu, contoh kecil saja seperti Wamena. Wamena itu harga minyak. Minyak bensin ini di kota Jayapura 10.000, tapi Wamena 50.000. Tapi Bapak Jokowi bisa rubah itu. Sehingga Jayapura yang 10.000 juga bisa dapat tiket di Wamena yang ada yang 10.000. Itu yang kami orang Papua sangat mengharapkan supaya Bapak Jokowi kembali lagi dengan program-program yang sudah berlanjut 5 tahun itu, bisa berjalan lagi 10 tahun ke depan. Ya puji Tuhan, supaya mungkin karena Bapak Jokowi untuk pemerintahan Indonesia hanya diberlakukan 10 tahun saja. Tapi kalau pribadi saya mungkin pilih presiden yang seperti Bapak Jokowi itu bisa seumur hidup. Karena saya hanya lihat bahwa orang Jawa yang pimpinan seperti Bapak Jokowi itu, dia sangat cinta orang Papua. Walaupun orang Papua itu ras kulit hitamnya beda dengan orang Jawa, kekerasannya bagaimana, tapi dia tuh samakan kita sebagai satu kesatuan NKRI. Artinya kita bisa kedudukan dan kita bisa merasakan merdeka di tanah kita sendiri. Walaupun ini bangsa yang besar tuh, tapi itu yang pada tahun-tahun yang lalu memang ada
segelintir orang kan ingin merdeka karena memang tidak ada pembangunan yang terjadi di tanah ini. Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan. Sudah cinta NKRI. Dan itulah NKRI harga mati. Wow. Bagaimana orang yang jadi pemimpin yang model begitu yang membuat kesatuan ini semakin kokoh? Jokowi mana rakyat? Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Terus terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi. Banyak sekali hasil yang kami lihat, kami nikmati, yang kami masyarakat kecil rasakan. Dan itu presiden yang luar biasa, presiden yang sangat merakyat. Salah satunya presiden yang termasuk presiden terbaik di dunia. Menurut kami orang kecil. Menurut kami masyarakat kecil itu dia Bapak Presiden Jokowi, Bapak Jokowi Widodo tuh presiden terbaik. Presiden yang paling baik dan presiden yang sangat merakyat. Dan kami seluruh masyarakat Papua, saya atas nama masyarakat Papua, saya mewakili perempuan-perempuan Papua yang ada di Papua ini, Papua asli maupun non-Papua, Papua kelahiran, Papua peranakan, semua kami bangga. Kami sangat bangga dengan Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi, sukses selalu. Dan tujuan saya untuk saya meminta kepada lembaga tertinggi di negara ini yaitu MA, supaya kalau bisa, ini permintaan kami, kalau bisa supaya jangan ada pembatasan untuk caleg, khususnya untuk Bapak Presiden. Kalau bisa Pak Presiden untuk 2024 harus maju kembali untuk melanjutkan kesejahteraan bagi masyarakat ini. Mantap. Itu saja. Kalau untuk saya masih Bapak Jokowi masih kuat, mampu, biarkan beliau untuk memimpin negeri ini supaya masyarakat ini tetap sejahtera. Jokowi itu orang Papua. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa guys. Jokowi anak Sorong Pusat. Ya. Sorpus. Anak Sorong Pusat. Mantap. Jadi, Bapak tuh asli orang Papua karena dia cinta orang Papua. Dia paling cinta orang Papua. Luar biasa. Sangat-sangat sayang orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang Papua di sini, dengan masyarakat. Itu yang kita lihat. Sosok pemimpin yang paling bagus. Sosok pemimpin yang paling sederhana, tapi bijaksana. Mama dong ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Bisa, ya artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun jalan takar ruang dengan masyarakat duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk bangar. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Ya, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Burung maleo terbang dari hutan, hampirlah siang terdengar suara. Biar Jokowi sembunyi rupa, saya tahu dari suara. Sembunyi rupa, saya tahu dari perbuatan. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan
Bapak Jokowi seumur hidup kami saja. Kami tetap tahu. Toh? Jokowi itu orang yang paling hebat. Jokowi itu orang Papua dan akan tinggal di Papua nanti kelak ketika Tuhan izinkan. Amin, amin. Pak Jokowi akan ada di Papua ini. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama. Jokowi itu anak sorpus, anak sorong pusat. Pak Joko Widodo, semua orang di Indonesia Raya ini lo marah kok, terlebih orang-orang di Jawa. Saya mau bilang, kau pulang ke Papua, kau jadi orang Tanah Tabi. Kau pahami itu nanti begini, Joko Widodo ya Kadewa, asal dari Tanah Tabi, Kampung Ormu, di Kabupaten Jayapura, distrik Raveni Rara. Jadi, kau pulang datang saja ke Tanah Tabi, jangan ragu-ragu. Rumah ada itu tanah besar. Gunung-gunung ada tambang, di lautan kau mau bikin kebun kah, kau mau bikin wisata kah, kau datang di istana ini akan aman. Hormat Pak Kadewa. Itu sebetulnya pantas saja begitu dalam video-video sebelumnya bahwa ada pernyataan memang kalau Kang Deddy menjabat sebagai presiden mungkin Papua, mohon maaf, Papua tidak mau merdeka begitu ya. Karena apa yang terjadi, pemberontakan atau apalah namanya di situ ya, salah satu faktor ya karena ketimpangan begitu ya. Yang kalau kita lihat dari sumber alam yang dimiliki oleh tanah Papua ini luar biasa. Tapi kenapa dalam hal kesejahteraan ini dibeda-bedakan begitu? Mungkin itu dasarnya. Tapi mohon sebenarnya bukan saya membenar-benarkan hal itu terjadi, pemberontakan apa segala, tapi tidak. Tapi kalau kita lihat akar permasalahannya, kalau kita selesaikan masalah itu begitu, mungkin itu pemberontakan atau apa namanya itu tidak akan terjadi begitu ya, karena alasannya ya itu begitu. Tapi intinya sebetulnya di akhir video selalu saya pesan ya untuk kita jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Semoga Indonesia ini tidak akan pernah berpisah satu sama lain begitu. Selalu memegang teguh persaudaraan, selalu cinta kedamaian begitu ya, sehingga kemakmuran kesejahteraan Indonesia emas ke depannya bisa kita capai ya. Gitu sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.